Massoud was dead. شاید من اولین نفراتی بودم در دنیا که از موضوع مطلع می شدم. پرسش مهم این که چرا احمد شاه مسعود این گونه ترور شده و چرا اصلا ترور شده در این مقطع، چه اتفاقی افتاده که دو نفر جان خودشون از دست دادن، دو نفر نیروی حرفی. Ini adalah Mohsen Aminzadeh, Deputi Perdana Menteri Luar Negeri Iran yang membicarakan tentang pembunuhan Ahmad Shah Massoud. Ahmad Shah Massoud sendiri dibunuh pada tanggal 9 September 2001 oleh Al-Qaeda dengan metode bom bunuh diri di Provinsi Takhar. Kemudian 2 hari berikutnya, pada tanggal 11 September 2001, terjadi peristiwa terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda dengan menabrakkan 2 pesawat komersial ke gedung WTC, 1 pesawat ke gedung Pentagon, serta 1 pesawat lainnya yang jatuh setelah dibajak oleh teroris. Kelompok ini juga merupakan aliansi dari Taliban yang melakukan perlawanan melawan pemerintahan Afghanistan dan merebut Kabul pada tahun 2021 setelah Amerika Serikat keluar dari Afghanistan secara total. Namun pertanyaannya, bagaimanakah sejarah dari konflik yang panjang ini? Konflik ini dapat dilacak kembali pada tahun 1970 ketika Afghanistan dipimpin oleh seorang raja bernama Muhammad Zahir Shah. Di bawah pemerintahannya, Afghanistan menjadi negara yang stabil dan negara demokratis yang modern, memberikan pemilu yang adil, HAM masyarakat dihargai, bahkan hak untuk wanita pun, meskipun ditentang oleh masyarakat Afghanistan tradisionalis, namun tidak pernah menciptakan perang terbuka. Hal ini berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan berikutnya, menjadi salah satu bukti keberhasilan pemerintahan dari Raja Zahir. Bahkan Afghanistan menjadi negara yang menerima bantuan dari Amerika Serikat dan Uni Soviet selama pemerintahan Zahir Shah. Hal tersebut menciptakan kehidupan perekonomian yang lebih baik bagi Afghanistan dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya ketika terjadi perang dan konflik yang sangatlah panjang. Pada tahun 1973 terjadi kudeta yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Afghanistan Muhammad Daud Khan yang didukung oleh beberapa jenderal dari militer Afghanistan yang setia kepadanya. Kudeta tersebut dilakukan tanpa menumpahkan darah di pihak manapun dan pihak dari Muhammad Daud Khan menguasai kota Kabul dengan sangatlah cepat. Hal ini dikarenakan Raja Zahir pada saat itu tidak berada di Afghanistan, namun dia berada di Italia untuk menerima pengobatan untuk hemoragiknya. Setelah kudeta berhasil, Muhammad Daud Khan mengubah Afghanistan menjadi sebuah republik dan bukanlah kerajaan. Untuk sekarang, mari kita membahas tentang demografi masyarakat di Afghanistan. Di Afghanistan sendiri terdapat masyarakat dari berbagai etnisitas, dan Pashtun adalah mayoritas yang berada di Afghanistan. Muhammad Daud Khan sendiri memiliki pandangan nasionalis Pashtun yang artinya memihak kepada mayoritas Pashtun untuk menjaga kekuasaannya. Dalam kebijakannya, ia memberikan posisi pejabat kepada etnis Pashtun serta pergi berperang secara proksi mendukung milisi yang melawan Pakistan. Hal ini mengakibatkan pemerintahan yang tidak populer di mata masyarakat Afghanistan yang multi etnis dan bahkan mengakibatkan pemberontakan yang didukung oleh Pakistan sendiri. Namun pada akhirnya, Muhammad Daud Khan mengakhiri perang proksi tersebut dan menjalin kerjasama kembali dengan Pakistan. Namun pemerintahannya akan berakhir pada tahun 1978 ketika ia berusaha untuk menyingkirkan kekuatan dari PDP atau Partai Komunis di Afghanistan. Hal ini terjadi tepat setelah kematian anggota Partai Komunis Tuan Akbar Khyber yang diisukan dibunuh oleh pemerintahan Daud Khan yang mengakibatkan demonstrasi yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis lainnya. Setelah kejadian tersebut, ketua Partai Komunis seperti Muhammad Taraki dan Hafizullah Amin ditahan. Namun Hafizullah Amin hanya ditahan di rumahnya, sehingga ia masih bisa mengirimkan pesan kepada militer yang setia kepada Partai Komunis untuk memberontak. Dan yang terjadi adalah kematian dari Daud Khan setelah ia ditembak oleh pasukan yang memberontak. Setelah kejadian yang dinamakan Revolusi Saur tersebut terjadi, pemerintahan berganti tangan kepada Nur Muhammad Taraki. Namun ia dibunuh oleh Hafizullah Amin karena tidak percaya dengan pemerintahan Nur Muhammad Taraki, serta Nur Muhammad Taraki bermusuhan dengan Hafizullah Amin pada masa itu. Selama masa pemerintahannya, pemberontakan Mujahidin semakin parah. Pemerintahan Afghanistan kehilangan kontrol daerah-daerah pedesaan, serta hubungan dengan Uni Soviet menjadi buruk karena Amin berusaha untuk lebih dekat dengan blok barat, yang mengakibatkan Uni Soviet untuk melengsarkannya dan menggantikannya dengan pemimpin yang lebih radikal. Sehingga Hafizullah Amin pun dibunuh di Istana Tajbek oleh pasukan khusus Uni Soviet. Ironisnya, ia tetap percaya kepada Uni Soviet meskipun di akhir hayatnya. Pemerintahan pun digantikan oleh Babrak Karmal dengan bantuan Uni Soviet yang luas dalam segi militer dan ekonomi. Uni Soviet sendiri akan berperang melawan Mujahidin di Afghanistan hingga tahun 1989. Pertempuran melawan Mujahidin ini menjadi urusan yang mahal bagi Uni Soviet. Medan yang terjal di Afghanistan menjadi wilayah yang cocok bagi Mujahidin untuk berperang secara gerilya. Hal ini menjadi semakin buruk ketika Amerika Serikat dan sekutunya memberikan Mujahidin
senjata canggih seperti Stinger untuk menembak pesawat Uni Soviet, serta bantuan dana dan latihan yang diberikan oleh ISI Pakistan, yaitu Badan Intelijen Pakistan, memastikan perlawanan mujahidin di Afghanistan dilakukan secara terorganisir dan memberikan dampak yang mematikan bagi pasukan Uni Soviet. Hal tersebut mengakibatkan pemimpin baru Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, untuk menarik Uni Soviet dari Afghanistan secara total pada tahun 1989. Pada tahun 1992, pemerintahan komunis di Afghanistan telah dikalahkan, dan sebagai gantinya, pemerintahan baru pun dibentuk, dan presidennya bernama Burhanuddin Rabbani. Pemerintahan baru itu didukung oleh Ahmad Shah Massoud, namun ditentang oleh Gulbuddin Hekmatyar, yang akhirnya memborbardir Kabul dan menghancurkan setengah kota tersebut yang dibantu oleh Pakistan. Namun pada akhirnya, ia berhasil dikalahkan. Pun akibat dari perang saudara baru tersebut, hukum tidak dapat berjalan dan kriminalitas pun meningkat. Dan hal ini mengakibatkan tumbuhnya Taliban di wilayah selatan Afghanistan yang dibentuk oleh Mullah Omar karena merasa tidak senang bahwa hukum syariah tidak diimplementasikan di Afghanistan serta kekacauan yang terjadi di Afghanistan pada masa itu. Taliban sendiri mampu mengumpulkan kekuatan yang besar dalam waktu singkat dengan mayoritas pengikutnya adalah etnis Pashtun. Pengikutnya umumnya berasal dari sekolah Jamiat Ulama-e-Islam, sekolah yang didirikan di Pakistan. Pakistan sendiri juga memberikan bantuannya kepada Taliban akibat dari kekalahan Gulbuddin Hekmatyar ketika melawan pemerintahan baru Afghanistan. Pakistan sendiri juga membantu Taliban karena ingin mendirikan negara Islam yang memiliki ideologi yang sama dengan Pakistan. Dengan munculnya kekuatan baru, Taliban pun berusaha untuk menyatukan Afghanistan di bawah pemerintahannya. Hal tersebut tentunya ditentang oleh Ahmad Shah Massoud yang menciptakan United Front atau Northern Alliance untuk melawan Taliban. Dia sendiri didukung oleh Abdul Rashid Dostum, salah satu panglima perang lainnya yang menentang adanya keberadaan Taliban yang berusaha untuk menyatukan Afghanistan pada masa itu. Afghanistan pun terbelah menjadi dua area. Area utara diduduki oleh Northern Alliance, sementara area selatan diduduki oleh Taliban. Namun pada tahun 2001, akibat dari peristiwa 11 September, Amerika turut serta melakukan intervensi untuk melenyapkan Al-Qaeda serta Taliban yang menjadi aliansi dari Al-Qaeda. Dan AS pun mendirikan pemerintahan baru di Afghanistan yang seperti kita tahu berakhir pada tahun 2021 dengan Taliban menduduki kembali Kabul setelah AS menarik pasukannya dari Afghanistan. Itu adalah akhir dari video ini. Tolong bantu channel ini dengan like dan subscribe apabila Anda menyukai konten dari channel kami, serta untuk tidak ketinggalan konten dari channel ini. Terima kasih.